Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Untuk video kali ini saya akan membahas emiten sesuai request ya. Ada dua emiten yang kita akan bahas. Yang satu itu adalah BBNI, yang kedua adalah BBTN ya. Nah, sebelum saya memulai analisa ini, saya ingin memberitahukannya saat ini kondisinya saya sedang hujan ya di sekitar sini. Dan juga tempat saya tinggal ini nih, atapnya ini terbuat dari seng ya. Jadi suaranya ini bisa cukup berisik. Jadi saya ingin minta maaf ya kalau misalkan suaranya pada video kali ini mungkin tidak sebagus atau akan mengalami gangguan ya. Oke, kita langsung aja analisa dari pergerakan BBNI ya. Kita mulai dari pergerakan candle-nya BBNI dengan time frame per day. Nah, ini kita lihat bahwa BBNI ini sudah menembus level supportnya di 5.925 dan benar-benar mengkonfirmasi penurunan dari BNI. Soalnya dua candle selanjutnya pun gagal mengalami kenaikan untuk menutup di atas support ini ya. Jadi kalau menurut saya pergerakan BBNI ini mirip sama BBRI di mana dia sudah tembus support dan mengalami penurunan lebih lanjut. Nah, jadi dari pergerakan ininya pun dari candlenya pun kita bisa lihat bahwa BBN ini akan mengalami pelemahan lebih lanjut ya. Kemungkinan besar mungkin akan ngetes level support selanjutnya yaitu di sekitar 5.375. Nah, terus kita juga bisa lihat ya bahwa dari candlenya pun ini saat ini candlenya selalu di bawah MA5 ya, bahkan masih di bawah MA5. Jadi kalau saran saya baiknya ini menurut saya dihindari dulu soalnya kemungkinan besar BBN ini tekanan jualnya dan juga tekanan untuk turunnya ini masih cukup tinggi ya. Nah, terus kita lihat dari technical MACD-nya pun juga menurut saya ini mengkonfirmasi dengan harganya dia semakin turun. MACD histogramnya pun kita lihat ya dari minus 17, terus dia turun lebih dalam lagi, dan histogramnya pun sekarang minus 44 ya. Garisnya pun juga menekuk lebih dalam lagi, jadi menurut saya secara MACD pun juga mengkonfirmasi penurunan dari BBNI. Nggak hanya dari MACD, kita juga bisa lihat ya dari money flow index-nya. Money flow index-nya dari di awalnya segini itu di 44, saat ini sekarang mengalami penurunan lebih dalam yaitu di sekitar 36,94 ya. Nah, jadi dari time frame per day-nya pun kita juga dari technical osilator dan juga MACD-nya itu menurut saya mengkonfirmasi bahwa BBN ini masih akan mengalami tekanan dan belum ada tanda-tanda reversal ya. Oke, kita langsung lihat aja dari time frame per 4 jamnya pun juga sama ya, pattern-nya sama. Kita lihat dari sini histogramnya pun ini minus 35 dan saat dia turun lebih dalam lagi ini histogramnya minus 43 ya. Garisnya pun juga menekuk lebih dalam. Money flow index-nya juga sama. Kita lihat bahwa dari minus 29 dia turun lebih dalam lagi ke 18. Nah, ini kita juga bisa lihat bahwa walaupun di awalnya turun ya, maksudnya histogramnya tetap turun, money flow index juga turun. Ini kita bisa lihat bahwa osilator pun saat ini sudah mencapai level oversold ya. Jadi kalau kalian mau nyicil pun menurut saya boleh, tapi jangan all in, soalnya kemungkinan besar BBNI masih bisa mengalami pelemahan. Soalnya ini belum ada tanda-tanda trend reversal dari indikator-indikatornya ya. Oke, jadi untuk BBNI ini sekian. Nah, selanjutnya kita akan bahas BBTN ya. Oke, nah jadi untuk BBTN ini pergerakannya mirip sama BBNI ya. Soalnya kita lihat bahwa BBTN ini sudah menembus level supportnya dan beberapa candle selanjutnya pun juga gagal bertahan untuk naik ke atas supportnya. Nah, kita juga lihat dari sini ya. Jadi mirip sama, baru banget dia tembus, dua candlenya gagal bertahan. Dan kita lihat bahwa pergerakan dari candlenya pun saat ini masih di bawah MA5 ya, bahkan di bawah MA5. Jadi ini tekanan downtrend-nya ini cukup besar menurut saya di BBTN ini ya. Nah, tetapi kalau BBTN ini sebenarnya cukup beda ya dibandingkan dengan BBNI ya. Kita lihat dengan time frame per day-nya pun kita bisa lihat bahwa histogramnya ini sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda divergence. Nah, kita lihat ya dengan penurunannya dia dari awal di sini, mengetes level support di sini dan dia turun lebih dalam lagi. Kita lihat bahwa histogramnya dari minus 36 ke minus 30 ya. Nah, ini dengan time frame per day-nya pun kita sudah melihat ada tanda-tanda divergence ya dari pergerakan BBTN. Nah, tapi kalau untuk money flow index sih menurut saya ini masih belum mengonfirmasi ya, soalnya money flow index-nya dari awalnya dia di sini terus dia turun lebih dalam, money flow index-nya pun terjun lebih dalam lagi ya. Nah, jadi kalau money flow index-nya nggak konfirmasi, MACD-nya konfirmasi, menurut saya ini belum terlalu trend reversalnya menurut saya ini belum terlalu kuat ya. Biasanya lebih amannya tuh kalian pakai kalau misalkan dua-duanya menunjukkan tanda-tanda divergence ya.
Oke, terus kita coba lihat dari time frame per 4 jamnya. Nah, ini dari 4 jam ini kita bisa lihat ya. Nah, ini yang kalian harus waspada ya. Soalnya MACD divergence itu nggak 100% menunjukkan reversal. Dan kita biasanya juga tidak terlalu menunjukkan kapan reversalnya akan terjadi ya. Jadi, dia terlalu, biasanya ini indikator MACD ini terlalu predik reversal terlalu banyak, tapi nggak tahu kapan reversalnya akan terjadi. Nah, ini saya ambil contoh aja dari BBTN ya. Saat harganya dia terus mengalami penurunannya, kita lihat bahwa MACD indikator dari 4 jam ini selalu mengalami kenaikan ya. Dari awalnya dia di sini terus dia terjun lebih dalam lagi di sekitar sini, MACD-nya pun sudah menunjukkan divergence. Dari awalnya dia minus 28, ini minus 20. Nah, kalau kalian mengandalkan MACD aja dan juga pergerakan dari sini, mungkin kalian pikir, oh kayaknya ada divergence nih, kemungkinan besar dia akan mengalami trend reversal ya. Nah, tapi ternyata BBTN ini lanjut mengalami penurunan ya. Soalnya kalau kita lihat di sini sebenarnya BBTN ini selalu tertahan di area resistnya yang awalnya udah tembus, supportnya udah tembus, terus dia pas mau naik ke atas lagi dia gagal. Nah, ini sebenarnya price action ini kalian juga perlu harus lihat ya. Jadi jangan melihat indikator saja, tapi kalau kalian harus juga melihat pergerakan dari candle-nya ya. Nah, terus kita lihat lagi ya, ini saat dia harganya turun lebih dalam lagi, ini MACD juga masih membaik nih kalau nggak salah ya, dari minus 20, terus dia turun sini, jadi minus 16. Nah, ini ada divergence lagi ya MACD-nya ya. Nah, tapi ternyata BBTN ini masih mengalami penurunan lebih dalam lagi ya. Nah, jadi ini bisa dibilang nih seperti false positif ya. Maksudnya awalnya kita kira ada tanda-tanda divergence, tapi ternyata harganya terus mengalami penurunan. Nah, ini yang kalian perlu lihat ya dari money flow index-nya. Jadi saya paling suka menggunakan money flow index dan juga MACD ya. Kalau dua-duanya mengkonfirmasi divergence, itu menurut saya lebih kuat untuk menunjukkan reversal. Nah, kita lihat dari penurunan harganya dari awalnya di sini dia terus turun mengalami lebih dalam ya. Kita lihat bahwa money flow index-nya nggak mengalami divergence ya. Kalian lihat di sini ya. Ini money flow index-nya saat ini di level 26 dan pas dia turun lebih dalam lagi ya di sekitar sini, kita lihat money flow index-nya 22. Jadi justru money flow index-nya mengalami penurunan lebih dalam juga ya. Nah, terus pas saat harganya makin jeblok lagi di sini, kita lihat bahwa money flow index-nya 16, jadi makin turun juga. Nah, jadi menurut saya pattern-nya waktu mengalami di sini tuh ini selalu mengalami penurunan yang real ya dari money flow index-nya, walaupun dari MACD-nya menunjukkan divergence. Nah, ini yang dari ini pergerakan harga lamanya dari BBTN-nya. Nah, tapi yang saya ingin highlight, soalnya kalau kita lihat dari per day-nya pun kita lihat bahwa dari pattern di sini sudah menunjukkan tanda-tanda divergence ya. Nah, kita coba lihat dari 4 jamnya ya. Nah, dari 4 jamnya ini kita lihat bahwa MACD-nya menunjukkan divergence kembali ya dari awalnya minus 16 terus turun lebih dalam lagi nih saat ini di minus 7. Cukup signifikan ya. Nah, terus yang money flow index-nya saat ini sudah menunjukkan divergence. Dari awalnya money flow index-nya di 16, saat dia turun lebih dalam lagi, saat ini money flow index-nya bahkan 33 ya. Jadi ini money flow index dan MACD-nya dua-duanya mengkonfirmasi ada tanda-tanda divergence dari pergerakan BBTN ya. Tapi ini kalian harus antisipasi, soalnya kan pakai 4 jam. Kita juga kalau yang dari per day-nya pun menurut saya ini belum terlalu menunjukkan divergence ya, soalnya money flow index-nya jeblok lebih dalam lagi ya. Nah, tapi yang kalau ingin saya highlight adalah kalian udah lihat seperti ini ya, ada tanda-tanda divergence dengan pergerakannya seperti ini. Mungkin kalian bisa antisipasi BBTN ini mungkin akan mengalami kenaikan ya, dan ini sudah berhenti turunnya. Jadi saran saya mungkin kalian boleh nyicil masuk ya, pelan-pelan dikit-dikit masuk. Siapa tahu BBTN benar-benar berhenti dan mungkin akan ngetes level resistennya kembali yaitu di sekitar 1775 tuh. Tapi kalau kita lihat ya dari pergerakan IHSG dan juga belakangan ini banyak kasus juga ya, mungkin saran saya mungkin kalian jangan tetap all in ya. Walaupun ada tanda-tanda divergence dari BBTN ini ya, dari MFI dan juga MACD-nya, kalian kalau mau masuk pun mungkin saya tetap rekomendasi ya, soalnya ada tanda-tanda divergence, tapi yang saya selalu tekankan adalah jangan all in. Soalnya kita tidak ada yang tahu seberapa dalam suatu harga saham ini akan mengalami penurunan ya. Jadi kalau menurut saya kalian nyicil aja, dikit-dikit beli. Kalau misalkan turun lebih dalam lagi, terus kalian sambil pantau pergerakan teknikalnya. Kalau misalkan harganya terus turun tetapi indikatornya terus mengalami kenaikan, ya kalian boleh nyicil lagi, baru tambah lagi nyicil, tambah nyicil.
Tapi terus ternyata kalau dia naik, ya kalian bisa mengalami profit ya dari setiap harga yang kalian average down gitu. Nah, jadi untuk pergerakan BBN ini secara kesimpulan menurut saya BBN ini kayaknya masih mengalami pelemahannya. Jadi baiknya mungkin wait and see dulu, hindari dulu. Nah, dan kalau untuk BBTN ini berbeda, menurut saya kalian sudah boleh nyicil ya. Mungkin nyicilnya sudah mungkin bisa lebih agresif dibandingkan BBNI. Tapi tetap jangan all in ya. Soalnya ISG masih rentan, ya kalian tetap nyicil aja. Antisipasi mungkin BBTN ini akan mengalami reversal. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.